mahasiswa PPG tahun 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun video ini adalah diambil pada tanggal 29 November tahun 2021. Sedangkan siswa dari SD Negeri 1 Pengkol yaitu adalah kelas 4. Baik anak-anak, setelah Pak Sugeng tadi memperkenalkan diri, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silakan peserta kelasnya untuk memimpin doa. Sekarang Pak Sugeng tanya, siapakah, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Semoga anak-anak yang belajar hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Setelah kalian tadi berdoa, maka coba lihat kanan kiri, depan belakang, siapakah yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Setelah kalian melihat samping kanan kiri kalian, sekarang coba periksa kerapian baju kalian. Ya, kalau sudah rapi, coba lihat lantai kalian masih ada sampah atau tidak. Ya, bagus kalau begitu anak-anak kelas 4 semuanya menjalankan piket sesuai dengan jadwal masing-masing. Setelah itu, Pak Sugeng akan menjelaskan aturan saat belajar pada pagi hari ini. Adapun aturannya nanti diharapkan anak-anak adalah: 1. Fokus pada materi deskripsi materi pelajarannya. 2. Diharapkan nanti anak-anak setelah mengamati menerima pelajaran ini, anak-anak menganalisis materi pelajaran kelima terkait kisah keteladanan Nabi Ayub alaihis salam dan bisa mempresentasikan riwayat hidup Nabi Ayub alaihis salam. Gitu ya. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Negeri
agar lebih semangat lagi, mari kita yel-yel semangat pagi. Siap? Siap. Silakan Mas Farul dipimpin. Ya, siapa? Semangat pagi. 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 Yes. Setelah kalian tadi yel-yel semangat pagi, maka langkah selanjutnya yaitu adalah lihat ada 2 gambar di depan. Oke? Nah, gambar 1 dan gambar kedua. Maka siapakah di antara kalian yang bisa menceritakan gambar ke-1? Tanya Pak. Ya, kamu Mbak Rista. Anak-anak kelas 4 sedang membersihkan ruang kelas agar terlihat bersih dan indah. Bagus. Nah, kemudian anak gambar kedua, maka juga harus dijelaskan terkait tentang apa gambar kedua. Ayo coba yang bisa menjelaskan. Saya Pak. Oh ya, silahkan. Sebagian anak kelas 4 menyumbangkan sembako kepada kakek-kakek, mencontoh sikap keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Bagus dua-duanya. Jadi Pak Sugeng kasih penguatan biar lebih jelas lagi bahwa gambar ke-1 itu mencerminkan sikap, yaitu adalah pelajaran yang lalu, yaitu bersih itu indah. Kemudian gambar kedua ini gambar yaitu sebagian anak telah menyumbangkan atau memberikan harta bendanya kepada kakek-kakek, maka ini mencerminkan sikap, yaitu adalah contoh teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, apa Pak Sugeng kaitannya gambar 1 dan gambar kedua? Gambar 1, jika dalam jiwa kita yang bersih, jiwa kita suci, maka sifat kita menjadi seorang yang pemurah. Pemurah, akhirnya kita memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Itu pesan moral yang bisa ditangkap dari gambar 1 dan gambar kedua. Paham? Paham. Setelah Pak Sugeng menjelaskan keterkaitan antara gambar 1 dan gambar kedua, maka tujuan pembelajarannya yaitu apakah? Nanti bisa dibacakan langsung oleh teman kita yaitu Mas Kelvin Mustafa. Silakan Mas Kelvin. Tujuan pembelajaran setelah mengamati video riwayat hidup Nabi Ayub alaihissalam dan berdiskusi kelompok dan tanya jawab, siswa menganalisis riwayat hidup Nabi Ayub alaihissalam dengan tepat. Setelah mengamati PPT tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan berdiskusi, siswa mempresentasikan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan tepat. Yuk. Dari yang dibaca tadi, maka tujuan pembelajarannya sudah jelas dan jelas. Maka Pak Sugeng mempunyai pertanyaan. Pertanyaannya apa Pak Sugeng? Coba lihat di depan. Ya, ini. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya Pak. Ya, kamu maju ke depan. Silakan, ayo sini. Gambar 1 berdoa, gambar 2 sholat, gambar 1 dan 2 mencerminkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Baik, anak-anak kelas 4,
untuk selanjutnya yaitu adalah membentuk kelompok. Sekarang silakan bentuk kelompok masing-masing. Setelah terbentuk kelompok, maka coba amati video di depan tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihis salam. Baik, Pak Sugeng putarkan mulai sekarang. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas
bersumpah akan memukul Rahma 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahma akhirnya pulang, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahma sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahma dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahma sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu tadi sepenggal kisah dari keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak bisa mengamati dan mendengarkan dengan seksama. Maka tugas kalian selanjutnya yaitu adalah coba untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 pilih dari satu kelompok tersebut sebagai tim ahli atau wakil kelompok tersebut yang paling ahli di dalam kelompok itu. Nanti berdiskusi dengan kelompok 1, 2, kelompok 3. Jadi 3 orang nanti berdiskusi, kemudian dikembali lagi ke kelompok asal untuk disampaikan kepada teman-teman satu kelas. Jelas? Jelas? Sekarang Pak Sugeng meminta anak, yaitu kelompok ahli atau wakil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk maju ke depan membahas, berdiskusi apa yang diamati dalam video tadi. Silakan kelompok 1 maju, kelompok 2 maju, kelompok 3 maju. Yuk, cepat, ayo sini. Bawa bukunya, pulpennya di bawah. Langsung buat putar, duduk buat putar. Kemudian kalian bukunya dibuka, diskusikan apa yang diamati dalam kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam pada video tadi. Siap? Nabi Ayub as keturunan Nabi Isa. Beliau nabi yang kaya raya, akan tetapi tidak sombong, senang menolong fakir miskin yang membutuhkan. Namun Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta bendanya hangus terbakar, anaknya meninggal dunia dan istrinya juga meninggalkannya. Akhirnya Nabi Ayub
Nah, setelah berdiskusi kelompok ahli ini, wakil kelompok ini sekarang kembali ke kelompok asal untuk mendiskusikan dengan kelompok asalnya. Silakan kembali ke tempat. Langsung diskusikan dengan kelompoknya. Yuk, lanjut. Nah, yuk tulis apa yang diperintahkan, apa yang didiskusikan dari kelompok inti tadi. Yang bagus. Ayub As. Keturunan Nabi Isa. Beliau Nabi yang kaya raya. Akan tetapi tidak sombong. Senang menolong fakir miskin. Yang membutuhkan. Namun Nabi Ayub dengan harta bendanya harus terdapat anaknya meninggal dunia dan istrinya juga meninggal. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ya, sekarang yaitu dari 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Siapakah yang berani mempresentasikan maju ke depan? Oh, sekarang ganti perempuan, Mbak Latifah maju. Yuk, tepuk tangan untuk Mbak Latifah. Ini Mbak, dibaca yang keras, teman-temannya biar jelas. Nabi Ayub alaihissalam keturunan Nabi Ishak. Beliau Nabi yang kaya raya, akan tetapi tidak sombong, senang menolong fakir miskin yang membutuhkan. Namun Allah memuji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta bendanya hangus terbakar, anaknya meninggal dunia dan istrinya meninggalkannya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah agar penyakitnya sembuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Latifah. Ya, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi,
Maka sekarang adalah bertanya antar kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan kah? Ada? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Mas Farul. Siapa nama Bapak Nabi Ayub alaihissalam? Ya, siapa yang akan menjawab dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, silakan. Nabi Ishak alaihissalam. Ya, terima kasih Nabi Ishak alaihissalam. Dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan kah? Ya, Pak. Ada, silakan dari kelompok 2. Apa sajakah ujian Nabi Ayub alaihissalam? Ya, apa sajakah ujian Nabi Ayub alaihissalam? Dari kelompok 1, kelompok 3, siapa yang berani menjawab? Saya, Pak. Ya, Mas Ageng. 1. Harta bendanya terbakar. 2. Anaknya meninggal dunia. 3. Penyakit kulit selama 7 tahun. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Baik, sekarang adalah membuat kesimpulan. Maka silakan dari kalian semuanya kelompok 1, 2, dan 3 membuat kesimpulan. Siapakah yang memberikan kesimpulan? Untuk jari. Ya, sekarang yuk kamu Mas, dibaca kesimpulanmu. Kesimpulannya adalah Nabi Ayub alaihissalam keturunan Nabi Isa. Beliau nabi yang kaya raya akan tetapi tidak sombong, senang menolong fakir miskin yang membutuhkan. Namun Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta bendanya hangus terbakar. Anaknya meninggal dunia dan istrinya juga meninggalkannya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah agar penyakitnya sembuh. Ya, bagaimana? Sulit atau mudah? Mudah, alhamdulillah. Tepuk tangan. Nah, dari kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1, maka Pak Sugeng memberi sedikit penguatan terkait kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tadi di awal sudah jelas di materi bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Ya, Nabi Ayub alaihissalam tersebut banyak hartanya, hewan ternaknya banyak, kemudian anaknya juga banyak, tapi tidak memiliki sifat sombong sekalipun. Sifat dermawannya muncul, pemurahnya muncul, rendah hatinya pun juga muncul. Namun melihat itu, iblis dan setan itu geram dengan sifat Nabi Ayub alaihissalam, yaitu akhirnya iblis dan setan tersebut membuat yaitu sebuah renovasi ataupun apapun agar yaitu Nabi Ayub itu diuji oleh Allah. Maka satu persatu hartanya terbakar, anaknya meninggal, dan yang terakhir adalah Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit kulitnya. Hampir-hampir istrinya yang bernama Siti Rohmah itu tidak sabar untuk menunggu merawat Nabi Ayub alaihissalam. Akan tapi semua itu Nabi Ayub akhirnya bernazar pada dirinya, jika istriku kembali ke rumah maka istrinya akan dipukul sebanyak 100 kali. Karena Nabi Ayub alaihissalam saking sayangnya dan cintanya kepada istrinya yang bernama Siti Rohmah, itu semua tidak terjadi, namun dengan mengambil seikat rumput itu sebanyak 100 buah, kemudian diikat jadi 1, hanya dipukulkan 1 kali. Maka pelajaran positif apa yang bisa kita petik, yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini? Maka nomor 1 yaitu adalah 1, bersabar jika kita mendapat ujian.
Yang kedua, selalu taat kepada Allah, baik kita itu masih dalam keadaan miskin ataupun sudah dalam keadaan kaya. Yang ketiga, memiliki, yaitu adalah sifat tepat janji. Yang keempat, yaitu adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penguatan dari Pak Sugeng, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah jelas. Baik, sekarang setelah Pak Sugeng memberikan penguatan tentang kesimpulan pelajaran hari ini, maka Pak Sugeng memberikan soal evaluasi secara lisan. Nomor 1, yaitu siapakah ayah Nabi Ayub alaihi salam? Yuk, Mas Faru. Nabi Ishak alaihissalam. Ya, betul. Yang kedua, apa sajakah ujian yang diterima oleh Nabi Ayub alaihi salam? Yuk, tunjuk jari yang bisa. Mas Faiz. 1. Harta bendanya terbakar. 2. Anaknya meninggal dunia. 3. Penyakit kulit selama 7 tahun. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk pelajaran hari ini, bagaimana? Mudah atau mudah? Mudah. Tuh. Setelah Pak Sugeng memberikan soal evaluasi tadi, maka untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Maka sekarang coba Pak Sugeng bertanya, siapa yang membawa HP sekarang? Iya, ditunjukkan. Ya. Fungsinya apa Pak Sugeng untuk memperlihatkan HP-nya? Ini yaitu adalah Pak Sugeng ingin menyampaikan pertemuan pembelajaran minggu yang akan datang. Apakah itu? Yaitu adalah kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Coba daripada HP-nya tidak digunakan, sekarang browsing kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Silahkan di browsing. Ya, setelah kalian browsing HP-nya dari kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Maka mari kita bersama-sama mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai belajar, silakan ketua kelasnya, yaitu adalah untuk memimpin doa. Yuk, ketua kelasnya dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.